kita ketemu dari beberapa nama. Itu ada yang Nusaku, Nusa Kita, itu masuk sebagai suatu. Ini nusanya karena diambil dari Penggalan Nusantara itu ya. Yes. Okay. Jadi message-nya di situ. Jadi kita itu perusahaan yang mempunyai aset dari Aceh, even punya kebun di Papua. Sehingga inilah Nusantara kita. Sehingga nusanya di situ. Kita ya produk ini untuk kita semua gitu. Itu kita memutuskan karena dari segi tes juga itu relatively netral dan tidak mematikan brand-brand yang kita punya yang lain gitu. Tapi kita akan masuk ke sana gitu. Jadi Nusa Kita itu lahir seperti itu. Saya Togar Sitanggang, jumpa lagi di dalam Tagar Togar Podcast. Pada episode kali ini, kita berbincang-bincang dengan Pak Dwi Sutoro dari PTPN Holding. Karena baru-baru ini, sebulan, 2 bulan Pak ya, ada satu merek minyak goreng yang ada di pasar yang sudah bisa kita beli. Nama minyak gorengnya Nusa Kita. Pak Dwi, Nusa Kita ini gimana? Bisa diceritakan kenapa ada Nusa Kita? Karena PTPN Holding, ya PTPN yang kita tahu itu kan biasanya kan di hulu semua nih, gitu ya. Tapi sekarang muncul dengan merek minyak goreng. Bisa dijelaskan Pak? Bisa diceritakan? Terima kasih Pak Togar. Pertama kali terima kasih atas kesempatannya. Jadi ini suatu privilege bagi saya untuk bisa ngobrol-ngobrol dengan Pak Togar di podcast ini. Ya, kalau sebelum kita sampai melihat produk yang di depan kita ini, itu sebenarnya diskusi cukup panjang, seperti yang Pak Togar tadi sampaikan bahwa produk ada di depan kita. Itu tidak hanya sekedar kita punya capability bikin produk akhirnya dapat di depan kita. Itu ada sets of stories, set of diskusi, set of debate sehingga kita bisa akhirnya mempunyai. Berapa lama ini Pak? Kalau cerita seperti itu sebenarnya saya akan memulai prosesnya. Ya, saya akan mulai dari cerita mengenai hulu ke hilir. Ya. Jadi kalau misalnya ya semua tahu bahwa PTPN ini sangat cukup atau sangat kuat di hulunya. Dan itu semua orang di negeri ini tahu bahwa kita sangat kuat di situ. Gitu. Kemudian yang kedua bahwa kita pun tahu bahwa apa yang ada di market mengenai hulu ini kadang-kadang tinggi, dalam seminggu bisa turun, naik lagi, turun, naik lagi. Gitu. Jadi secara kebetulan saya juga baru 2 tahun diberi tugas untuk di PTPN ini melihat mengatur bisnis yang naik turun itu akan sangat lebih menyusahkan bagi kita dalam istilahnya strategi planning dibanding kita punya bisnis yang misalnya marginnya biasa-biasa saja. Karena kalau biasa-biasa saja itu jelas kita plannya kayak gitu, strateginya seperti itu. Tapi kalau bisnis yang naik turun luar biasa tergantung dari kondisi yang tidak bisa kita kontrol. Angle itu yang kita memang harus mulai berdiskusi bagaimana tidak lepas dari kondisi itu, tetapi minimal mengurangi ketergantungan dari apa yang terjadi di luar. Ini story yang pertamanya di situ. Nah, yang kedua, by fact PTPN itu produk komoditinya banyak. Tetapi 60-70% revenue itu dari CPO. Jadi kalau ada naik turunnya harga komoditi CPO, itu pusing kita di dalam. Nah, ini strateginya kayak gitu. Sehingga kita sepakat ayo pelan-pelan kita seriusin hilir kita ini gitu. Nah, tujuannya sebenarnya minimal 2. Yang pertama adalah satu tadi, yaitu bahwa kita ingin mengurangi ketergantungan terhadap kondisi yang di luar, karena kondisi di luar market itu tidak bisa kita jaga. Naik turunnya harga itu kan nggak kita tidak bisa influence kita tidak begitu besar. Yang kedua, secara culture kita ini ingin membangun culture bahwa yang kita lakukan ini directly bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Caranya adalah kita harus punya sesuatu yang ada di market dan konsumen bisa komen
bahwa ini loh produknya PTPN. Makanya kita menginginkan kalau kayak gitu kita harus masuk ke dalam brand, tidak hanya menjual secara curah, tapi brand. Masuklah kita milih kepada apa yang kita kuat. Tentunya kita kalau semuanya susah. Satu-satu lah. Satu-satu lah. Apa yang kita mulai? Kita mulai dari yang secara end-to-end supply chain kita sudah itu ada. Jadi satu pasti minyak goreng, karena dari segi hulu sampai kita mau masuk hilirnya, hulunya sudah kuat. Sehingga apapun bisnis ini kita disupport oleh dari yang kita punya kita sendiri. Ini makanya kita memilih ke minyak goreng ini sebagai tujuan utama untuk awal kita melatih diri kita, bisnis kita untuk ke sana. Menjawab mengapa Nusa kita. Nah, sekarang Nusa kita. Jadi kita juga bahwa PTPN Group itu brandnya banyak sebenarnya. Jadi Pak Togar mungkin banyak banget di masing-masing. Gitu. Dengan komoditi beda-beda. Komoditi beda-beda. Bagaimana kira-kira kita supaya tidak mematikan yang kita punya, tetapi mengeluarkan sesuatu yang kira-kira bisa menjalin sinergi yang bisa netral dipakai oleh semua komoditi kita suatu saat atau produk kita suatu saat. Akhirnya ya dengan beberapa diskusi, berapa kita langsung ya FGD dengan konsumen, akhirnya kita ketemu dari beberapa nama. Itu ada yang Nusaku, Nusa kita, itu masuk sebagai suatu. Ini Nusanya karena diambil dari Penggalan Nusantara itu ya. Jadi message-nya di situ. Jadi kita itu perusahaan yang mempunyai aset dari Aceh, even punya kebun di Papua. Sehingga inilah Nusantara kita, sehingga Nusanya di situ. Kita ya produk ini untuk kita semua gitu. Itu kita memutuskan karena dari segi tes juga itu relatifly netral dan tidak mematikan brand-brand yang kita punya yang lain gitu. Tapi kita akan masuk ke sana gitu. Jadi Nusa kita itu lahir seperti itu. Prosesnya berapa lama? Ya kalau proses sampai Bapak di 2 tahun di PTPN. Berarti 2 tahun ini berarti. Kalau nama Nusa kitanya tidak sampai 2 tahun. Itu terus terang dari series of process antara 6 sampai 8 bulanan sampai ada di market. Produk ini di market diresmikan oleh Pak Menteri, kita ambil momentum 17 Agustus 2021. Yang kemarin. Baru kemarin. Itu Pak Menteri sendiri, Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir me-launch produk dan brand Nusa kita ini. Nah, prosesnya setahun sebelumnya. Tetapi tentunya antara produk ready sama momentum ready untuk launch itu sesuatu yang perlu kita align. Jadi sebenarnya tidak sampai 17 Agustus, tetapi kita ingin ngambil momentum saja. Momentum itu 17 Agustus. Sesudah itu jadi, masih banyak ini itu gitu ya. Sebelumnya malah kalau dari segi produk dan segi brand itu sebenarnya sebelum 17 Agustus sudah siap. Kita mulai itu sekitar 2020 kita mulai melakukan riset dan sebagainya. Sehingga kalau komplit set sampai ready itu sekitar 6 sampai 8 bulan. Tetapi kalau sampai launch itu setahun lah. Karena kita ya harus banyak ini dengan research, stakeholder terus di mana mau dipasang. Nah, sekarang sudah di launch pemasaran di mana saya bisa beli? Pertanyaan yang menarik gitu. Kita memang mulai kalau kita bicara bahwa kita punya pabrik PKS itu di mana-mana, tetapi kita punya refinery itu ada di lokasinya di Semangke, Sumatera Utara. Nah, itu tentunya kalau kita memulai yang kemasan ini tentunya tidak bisa jauh-jauh dari tempat di mana kita punya refinery. Gitu. Sehingga kita mulai di Sumatera Utara dan kapasitas kita dari refinery sebenarnya cukup lumayan lah. Itu sekitar 20-25% total produksi CPO kita. Jadi kapasitas itu sekitar 2.000 ton per hari. Tetapi adalah keluar sebagai curah. Nah, pertanyaannya apakah kita langsung dari curah semua akan ke sini? Nah, pasti tidak. Itu keputusan kita. Kita karena membangun bisnis retail itu different story dengan menaikkan operational excellence di industri perkebunan dan menghasilkan CPO curah seperti itu. Sehingga kita start small, asal kita cepat ke sana dan kita along the way memperbaiki di situ. Jadi singkat cerita, kita mulai dari saat kita event launch, kita mulai hanya dengan satu filling line dengan kapasitas sekitar 1.500 ton per bulan. Ya, kemudian sampai posisi saya bicara sekarang ini,
kita sudah menambahkan satu filling line lagi, sehingga kalau bicara sekarang kapasitas kita 3.000 ton per bulan. Aim kita adalah separuh dari refinery kita akan masukkan ke retail nantinya, pelan-pelan ke sana sampai 2023. Supaya menghindari yang begini-begini. Ya. Jadi kalau misalnya separuh itu relatifly kita bisa akan karena harga ini harga sekarang ini naik gitu. Tetapi kan itu ngikutin dengan harga itu juga. Tetapi relatifly naiknya tidak tiap hari. Ketika lelang CPO Pak Togar bisa tahu. Itu tiap hari kadang-kadang bisa gap Rp500 dalam sehari, itu kan per kilo luar biasa gitu. Nah, jadi sebelum. Nah, jadi yang mendengar dan menonton ini ya, minyak goreng itu ada 2 di pasaran Indonesia. Ya, nanti di episode yang lain kita akan ceritakan, saya akan berbincang-bincang bagaimana minyak goreng itu menjadi satu saja. 2 ini adalah kemasan dan curah. Curah itu yang mana? Curah itu kalau kita pergi ke pasar, terus kemudian kita ke toko penjual alat sendiri, bahan-bahan makanan, ya, kita bisa beli 1 sendok atau satu gentong atau dan itu kemudian dibungkus, ya, dibungkus dengan plastik. Itu adalah curah. Kemasan ya seperti kita tahu, seperti ini Nusa Kita dan lain-lain, gitu ya. Nah, tadi Pak Dwi mengatakan harga yang begini-begini. Ini edukasi sedikit ya, gitu ya. Di pasaran minyak goreng kemasan seperti ini, harga itu relatif stabil. Kenapa? Itu sudah merupakan saya bilang kesepakatan atau apalah ya namanya ya dengan para distributor. Ada harga yang disepakati, dikalkulasi untuk periode waktu tertentu. Ya. Jadi misalnya kalau di CPO-nya sendiri hari ini bisa 1.000, besok bisa 1.500. Ya. Dan di pasaran curah hari ini bisa 2.000, besok bisa 2.500. Itu akan terjadi setiap saat. Dan ini yang tadi katakan Pak Dwi, untuk menjaga fluktuasi yang lebih stabil, maka kembali itu menuju ke kemasan. Ya. Itu ya, jadi para pendengar semua, para yang menonton, itu adalah minyak goreng kita ya, minyak goreng yang ada di Indonesia ya, 2 harga ya. Satu yang relatif stabil. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman mau ke supermarket dengan harga minyak goreng yang stabil, ya belinya supermarket. Belinya Nusa Kita kan gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau hari ini mungkin saya hemat ya, pergi ke pasar beli ketengan yang 250 mili. Mungkin harganya lebih murah, mungkin harganya lebih tinggi dari yang kemarin. Itu. Ya, sorry Pak, itu supaya kita lebih ngerti ini yang 2 ini ngomongin apa? Gitu, ngerti gitu. Ya, oke. Ya, saya jawab sekarang bisa seperti yang saya sampaikan bahwa kita masih mulai kemudian membangun internal capability, investment, tetapi juga capability kita dalam mendistribusikan barang retail. Sehingga sekarang ini di market di Sumatera bagian utara, maksudnya sebagai Sumatera Utara dan sekitarnya, minyak ini sudah bisa kita dapatkan dan di Jabodetabek. Nah, di Jabodetabek mulai masuk itu saat kita launch di pertengahan Agustus atau 17 Agustus itu sampai sekarang itu alhamdulillah sebenarnya demand itu jauh lebih tinggi dibanding kapasitas mesin kita. Memang sengaja kan karena memang kita, tetapi memang kita juga sambil membentuk capability dari pabrik sampai along the chain sampai market, itu sesuatu yang memang kita develop bersama. Nah, ini yang walaupun terus terang juga kondisi sebulan terakhir ini kita pun tidak menduga bisa demand-nya tuh begitu tingginya, boom, seperti itu gitu lah. Ya kita tetap tapi sesuai dengan plan. Jadi kita akan nambahkan kapasitas ya awal tahun depan kita tambahkan lagi, akhir tahun depan ada lagi, sehingga kita merencanakan setiap tahun 2 filling line. Itu semoga untuk pelan-pelan, bukan berarti memang kita manage budget segitu, bukan, tetapi pertumbuhan investment di tempat kita itu sejalan dengan pertumbuhan kemampuan kita di dalam mendistribusikan. Karena itu harus balance dua-duanya, karena kita benar-benar mulai sesuatu yang baru. Kita benar-benar baru. Gitu. Ya, soalnya kalau investmentnya di 4-5 filling tapi distribusinya nggak jalan ya nggak ada guna kan gitu ya. Jadi, tapi kalau distribusinya jalan terus itu masih bisa
distribusinya jalan untuk 5 filling, tapi kita cuma punya 4 misalnya gitu kan. Nggak apa-apa deh 4 aja dah gitu ya. Kapan-kapan tambah 5. Tapi kalau udah keburu 5, distribusinya 2. Nah, itu yang memang sengaja kita lakukan. Jadi sekarang adalah kita bilang kalau di dunia supply chain itu nice problem karena demand lebih tinggi daripada kemampuan kita. Tetapi ini malah bagus gitu. Sedikit stres aset kita, stres tim kita mendeliver, tapi we do yang paling proper menurut kita yang saat ini untuk menjalankan itu. Nah, secara kira-kira kenapa lebih tinggi di kemasan? Nah, perkembangan harga yang luar tadi sekilas Pak karena sudah tadi menjelaskan di kemasan tuh stabil harganya. Itu relatif lebih stabil. Itu satu yang di situ. Dan barang ini cukup, walaupun kemasan itu price sensitif dibanding dengan barang-barang retail yang lain. Jadi kalau kita bisa memasukkan dengan harga yang relatifly kompetitif dibanding yang lain, ini akan cepat sekali. Karena di minyak goreng teman-teman mungkin banyak yang tidak brand minded. Yang penting murah kan gitu ya. Jadi kalau dihitung-hitung ini 18, ini 17,5, ini aja dah ambil kan gitu ya. Ya silakan Pak terus. Ya itu. Jadi itu memang kita masih sambil melihat positioning mana yang paling tepat untuk brand ini. Nah, kita juga bikin temannya gitu. Karena di brand itu kan banyak sekali. Ya ini tadinya mau saya tanya tapi udah di duluan. Oke. Temannya second liner. Kita harus punya temannya gitu. Ini harus pelan-pelan memang kita masukkan ini dulu yang relatively berkualitas yang top in the market lah intinya gitu dengan spesifikasinya dan sebagainya. Itu yang memang kelihatan ini juga bisa melihat bahwa ini adalah minyak yang berkualitas tinggi gitu. Tetapi kita juga kadang-kadang kualitas itu kan konsumen maunya seperti apa gitu. Dan kemampuan mereka untuk beli seperti apa gitu. Sehingga kita juga akan mengeluarkan yang second tier-nya yang ada itu juga in the pipeline sekarang ini. Oh, masih perencanaan, Pak? Sudah ada dan in the pipeline untuk itu. Dan ini momentumnya tepat. Pas ada kondisi minyak goreng yang harganya luar biasa, kita akan kita genjot dan di dalam bulan November ini sebenarnya sudah ada di pipeline untuk masuk juga. Nah, ini sekarang kalau yang di Jabodetabek memang tahun ini kita memang sampai akhir tahun seperti saya bilang hanya Sumatera bagian utara dan Jabodetabek. Jabodetabek pun kita pakai distributor yang pusatnya ada di sekitar Bekasi, tetapi sudah mulai Jabodetabek area masuk dan bisa kita juga zaman sekarang itu pakai ini bisa juga online. Pakai online juga kita bekerja sama dengan Tanihub seperti kayak gitu sehingga kita juga pakai distribusi sejenis seperti itu yang dimiliki oleh BUMN. Ada juga yang pakai warung pangan grupnya gitu-gitu. Itu kita melakukan itu. Ya itu yang kita lakukan dan 2 bulan 3 bulan terakhir dari Agustus sampai sekarang. Tapi kalau untuk growth-nya bagus. Supermarket yang agak atas lah gitu kayak Farmers atau Food Hall gitu sudah masuk juga Pak? Belum? Di Jabodetabek belum, tetapi memang ya under discussion di sana kan ya Pak Togar tahu bahwa kita harus memastikan supply-nya itu benar-benar ini dulu karena investment space itu mahal. Ya. Kalau ternyata habis terus kosong, rugi. Gitu karena space itu mahal. Space itu mahal, untuk masuk aja mahal. Sehingga kita ingin memastikan space, itu. Dan space teman-teman lagi-lagi nih informasi ya. Space itu kalau kita lihat rak-raknya di supermarket itu tidak gratis. Itu nggak gratis dan bagian atas itu berapa rupiah, bagian bawah tengah berapa, bagian bawah berapa. Jadi kalau kita lihat gitu kan eye level. Yang eye level biasanya yang paling mahal. Itu yang saya dengar. Jadi kembali itu memang tujuan kita. Kita masukkan sesuatu yang memang secara distribution cost paling murah dulu lah. Sebelum kita perbaiki supply chain-nya itu memang masuk ke situ gitu karena volumenya masih belum begitu banyak yang kita miliki. Yang sekarang saya bilang tadi masih 3.000 ton itu benar-benar sangat 3.000 ton per bulan. Itu masih sangat kecil. Dan tiap tahun nanti akan nambah. Tapi once ready tahun depan kita akan mulai kembangkan ke Jawa Barat. Sekarang baru Jabodetabek ke Jawa Barat, kemudian strategi besar yang lain adalah kita sedang mencari partner untuk distribution cost minyak ini dari Medan kan luar biasa. Kita ingin istilah toll manufacturing di sini. Apakah ngirim bulk dari sana? Ntar bisa konteks sama ya kok. Atau yang punya refinery di sini
tetapi kita supply CPO-nya. Nah, kita kan punya kebun di Lampung, kita punya kebun di Jawa Barat. Nah, itu bisa dilakukan. Ini sedang penjajakan. Kita sedang proses untuk itu. Kita ada feeling lain juga, Pak. Oke, nanti kita diskusi di luar ini ya, sorry ya. Tetapi itu dalam berbisnis itu tidak ada yang dikatakan semuanya kompetitor adalah musuh kita. Tetapi kita harus bersama-sama untuk membangun market bersama, menyediakan sesuatu untuk konsumen kita. Nah, Nusa Kita ini mereknya hanya minyak goreng atau ada merek produk lain? Gitu. Kita memang berkeinginan untuk komoditi yang kita cukup kuat dari hulunya. Akan kita pakai nama ini gitu karena kita juga menginginkan bahwa nama Nusa Kita sebelum saja yang brand produk apa saja itu tidak sekedar just as a product sehingga kalau bayangan kita bermimpi di PTPN ini orang mengerti lihat ada Nusa Kita itu langsung connect kepada ini adalah perkebunan milik negara yang luar biasa. As a brand image, a brand representative, as a company representative di market. Jadi idenya ke sana. Nah, tentunya dengan ide seperti itu, apapun yang kita bisnis yang kita kembangkan dari hulu yang kuat memang itu ya akan memakai brand ini. Jadi kalau kita bicara yang sedang kita bicarakan memang pertama kali yang paling kuat adalah dan kontribusi 60-70% dari revenue PTPN itu sawit group, makanya minyak goreng yang pertama. Yang kedua gula. Gula itu kita contribute lumayan besar. Kita punya 40-an pabrik yang masih beroperasi 35-an pabrik di seluruh Indonesia. Kita pakai brand Nusa Kita juga. Kemudian yang ketiga, kita menginginkan bahwa teh kita itu juga akan tanpa mematikan brand yang sudah terkenal lain. Ada Kayu Aro, ada Walini, ada Rolas. Itu semua akan nantinya bersinergi. Bagaimana kita marketing mix-nya menciptakan atau membuat Nusa Kita itu juga bisa memberikan segmen yang tidak mematikan yang brand-brand yang sudah kita punya. Kemudian kopi. Tentunya kopi juga. Kopi. Saya suka kopi soalnya. Kopi. Jadi kopi juga kita memang ya kopi Indonesia. Saya bukan ahli kopi, tetapi bicara kopi Indonesia kan kalau kita bicara blend itu ada mostly kan Robusta dengan campuran Arabica sedikit. Tetapi yang premium segmen itu Arabica itu kan sebenarnya segmentasinya memang tertentu, tetapi high value, kemudian perkembangannya luar biasa dan ekspornya juga luar biasa. Kebetulan kita punya area yang cukup terkenal untuk kopi itu dan yaitu di daerah Ijen. Daerah Ijen di Banyuwangi, Bondowoso. Itu kita punya perkebunan yang lumayan di sana dan itu kebun sudah zaman Belanda. Jadi yang cikal bakal orang bilang Arabica di Indonesia, Java Coffee itu adalah yang dari Ijen. Kita masih punya di sana dan sekarang ini ekspornya ekspor market. Gitu. Jadi sekitar ke Amerika, ke Europe dan untuk Asia di Jepang. Di sana. Itu lumayan. Gitu. Terus kita kembangkan Kerinci? Kerinci memang terkenal ya kopi Kerinci kan gede juga di samping Gayo gitu ya. Kita sangat kuat teh. Perkebunan Kerinci itu ada teh Kayu Aro 2000 hektar. Kita mulai bahwa di antara 2000 hektar lahan teh itu di dalam area perkebunan teh itu ada kebun kopi 500 hektar Arabica. Insya Allah mulai tahun depan akan mulai panen walaupun belum masa puncaknya tetapi mulai. Jadi kita juga akan membangun kopi Arabica yang tumbuh di tengah-tengah kebun teh. Itu akan luar biasa, mungkin rasanya atau apa kita tunggu nanti. Gitu. Karena gini pendengar dan teman-teman, bagi yang penggemar kopi tentunya tahu single origin coffee. Ya. Bagi yang belum, single origin itu maksudnya kopi yang biji kopinya tidak dicampur dengan yang berasal dari tempat yang lain. Jadi single origin kopi yang kita tahu itu mungkin Gayo, Mandailing, Bali, Kintamani, Jawa, terus ada beberapa sekarang Jawa Barat, dan ada juga segmen-segmen kecil. Ya, salah satunya adalah Kerinci. Ya, kopi Kerinci, saya pernah coba sih, dan awalnya saya nggak kopi Kerinci itu salah mencoba, Pak. Salah mencoba, salah. Saya order nggak dapat. Saya nggak dapat karena mungkin orderannya hanya sekedar black coffee.
ternyata kelinci itu paling enak dikonsumsi kalau dengan V60. Begitu saya dapat kelinci V60, oh my god, ini itu intermezzo sedikit lah, sekedar kopi. Ya itu personal preference. Saya bilang masing-masing punya preference sendiri-sendiri, tetapi memang kopi Kerinci Arabica terutama itu sudah sangat cukup terkenal bahwa sumber dari ini dari salah satu kopi yang di Indonesia, dan sekarang kalau saya nggak salah itu daerah sana pertumbuhan petani kopi rakyat itu luar biasa di daerah Kerinci. Jadi malah bukan dari sumbernya utamanya, kalau daerah Kerinci itu bukan dari industri besar yang menanam kopi, tapi adalah kopi masyarakat. Gitu. Beda dengan kopi saya bilang tadi Java kopi yang original yang dari Ijen, itu memang pelaku dominannya adalah PTPN. Tetapi kalau Kerinci, Gayo itu juga itu petani dari masyarakat yang melakukan itu. Dari PTPN sendiri Pak, ini kita sedikit ke PTPN. Kedepannya gimana nih Pak PTPN? Karena dalam hal, mohon maaf, kadang kita terlalu sering juga membaca hal-hal yang negatif gitu ya di PTPN. Saya anak PTP loh, ya, saya lahir di PTP gitu ya. Tapi kan ini PTPN mau kemana sih arahnya? Ya mungkin kebetulan, jadi Pak Tukar saya orang baru, sehingga kebetulan orang baru, saya 2 tahun dan mungkin masa 2 tahun ini saya pakai untuk secara personally juga learn history kita sedikit, history PTPN, kemudian apa kita ke depan bersama dengan direksi-direksi yang lain tentunya. Kemudian kita melihat memang a lot of thing yang harus kita bersama-sama untuk maju ke depan ke sana, karena opportunity-nya itu luar biasa. Jadi basic potensial PTPN itu luar biasa, potensinya luar biasa. Dari kebun itu juga banyak yang kebun kelas 1 dan sebagainya. Sehingga waktu kita direksi yang mulai bekerja sekitar 2 tahun yang lalu itu, kita melihat. Jadi yang pertama kita lakukan, gitu kalau saya boleh setback 2 tahun ke belakang, yang pertama kali adalah kita mapping komoditi kita seluruh PTPN Group itu apa. Jadi memang portfolio management istilahnya. Kita itu harus mampu berani menyatakan kita akan fokus ke ini. Karena kita kalau melakukan semuanya itu nggak fokus, malah hasilnya nggak karuan. Gitu. Sehingga kita seperti yang saya sampaikan tadi, kita benar-benar pertama kali melihat dari angle marketnya seperti apa, market opportunity seperti apa, dan dari angle dari internal capability kita itu seperti apa. Akhirnya mengerucut kepada 5 komoditi yang saya sebutkan tadi. Jadi kita fokus kepada kelapa sawit, kemudian ke gula, ke karet, ke teh, sama kopi. Ini yang memang secara fokus akan kita ke sana. Kemudian apa yang kita lakukan juga, tata kelolanya seperti apa. Karena kita perusahaan besar, terdiri dari puluhan anak perusahaan dan hampir 50-60 cucu perusahaan. Kalau jalan sendiri-sendiri, the beauty of perusahaan besar nggak bisa dicapai. Kalau mereka semuanya, kita semua keluarga besar yang 60 termasuk anak perusahaan ini bekerja sama sebagai satu family, itu menjadi sinergi dan kekuatan yang luar biasa. Ini as a big company. Butuh berapa tahun tuh Pak? Nah, challenge-nya di situ ya. Itu challenge, tapi dengan support dari semua stakeholder, dari kementerian, Pak Menteri sekarang ini luar biasa bekerja sama dengan dan Pak Dirut sekarang ini juga udah 35-an tahun di PTPN, tahu istilahnya history dan apa yang terjadi di PTPN. Setelah kita bisa memilih mana komoditi yang ini, tata kelola kita lakukan dengan support pemegang saham tentunya, sehingga kita melakukan kita sebut restructure yang luar biasa, tidak hanya aspek financial, tetapi struktur perusahaan. Jadi sejak tahun 2020 itu kan sudah banyak, mungkin di media juga nyebut bahwa kita melakukan salah satu yang cukup radikal. Dari beberapa perusahaan yang masing-masing independen, kita benar-benar menjadi suatu perusahaan holding yang operational holding, berani melakukan operational holding. Berapa aspek fungsi financial, pemasaran, SDM, semua ditarik menjadi holding. Jadi yang remain di masing-masing anak perusahaan adalah sebagai operational anak perusahaan, ada satu direksi operational excellence, mereka harus melakukan fokusnya kebun. Ya operational excellence di situ. Aspek pemasaran seperti ranah saya, artinya saya memberi amanah untuk menjalani itu. Semua ditarik di holding. Jadi nggak ada lagi saling jual sendiri-sendiri gitu ya. Karena kalau
Kalau kita bisa membaca kebutuhan market seperti apa, mentranslate sama-sama, tentunya itu adalah beauty of big company. Kita big company, tapi kalau jalan sendiri-sendiri, itu bukan big company, hanya kumpulan perusahaan-perusahaan kecil yang berjalan sendiri-sendiri. Gitu. Nah, so far arahnya cukup oke, cukup berhasil, cukup kita melihat, jadi itu. Jadi karena begini Pak, sorry. Ini kan kalau dari sejarah PTP Nusantara, itu kan PTP Nusantara kan penggabungan beberapa PTP PTP induk. Yang kemudian terkadang di salah contoh yang paling ini ada satu PTPN ya, yang bergabungan dari 4-5 PTP. Itu etos kerjanya berbeda masing-masing Pak. Gitu ya. Saya tadi kalau dari berapa 14 ya holding. Kita dari PTPN 1 sampai 14 plus cucu-cucu yang sekitar 60 lah total. Oke lah, ini cucu belakangan dulu dah. Ini bapak-bapaknya aja dulu kan, anaknya ini kan. Ini diholdingkan operasionalnya, etos kerjanya berubah nggak? Pertanyaan yang menarik dengan karena kan kadang begini, kami di PTPN segini nggak kayak gitu caranya kan gitu. Itu menarik, pertanyaan yang menarik dan sebelum saya menjawab PTPN, misalnya kita punya keluarga, punya anak 4, anak 1, kedua, 3, 4 pun bisa beda-beda. Exactly. Yes. Tetapi apa yang kita lakukan, sepemahaman saya, kita perusahaan komoditi, punya kebun, intinya yang pertama adalah kita sebut operational excellence atau productivity atau memproduksi dengan sebanyak mungkin dengan cost yang paling bagus, itu memang aim-nya kan ke sana. Nah, dengan menjadi satu manajemen holding seperti ini, untuk melakukan improvement, internal benchmarking itu adalah kunci. Justru dengan stimulate pertanyaan dari Pak Togar tadi, memang beda-beda iya. Tetapi apakah kita harus remain untuk selalu beda-beda? Itu dia kan challenge-nya kan. Nah, ini challenge-nya adalah dengan internal benchmarking, dengan jalur komando yang jelas, kita adalah tidak langsung membalikkan telapak tangan bahwa PTPN ini harus sama dengan ini besok, tetapi masing-masing potensi masing-masing itu harus ada, dan menuju ke potensi itu dengan baseline yang masing-masing dengan cara yang paling bagus yang dari saudaranya dulu. Sebelum bicara eksternal, internal dulu kita lakukanlah. Itu bisa kalau kita kembali mengenai strateginya satu, tidak masing-masing punya strategi sendiri-sendiri, tidak punya program sendiri-sendiri, tidak memilih bibit sendiri-sendiri, tidak melakukan best practice yang sendiri-sendiri, bukan best practice. Best practice adalah kita minimal best practice di kita dulu, sebelum nanti ke industri juga perlu. Tetapi kan minimal gap yang nyebutlah PTPN sama-sama di Sumatera Utara. Ya, ada 2, 3, 4. Itu juga bedanya nggak karuan. Nah, itu dengan keputusan yang jelas, ya sedikit bahwa memang itulah operational holding, ada direksi yang bertanggung jawab untuk bertanggung jawab mengenai productivity in the whole PTPN. Alhamdulillah dalam 2 tahun ini hasilnya bagus. Belum ideal, tetapi trennya adalah positif. Itu ke sana. Nah, kemudian dari segi yang kedua itu adalah dari segi bagaimana kita menjualnya kalau sudah sama-sama itu juga. Jadi kadang-kadang kalau masing-masing melakukan, ya tahulah istilahnya namanya bahasa yang umum di komoditi itu kan forward sales atau kalau masing-masing melakukan forward sendiri-sendiri. Jadi saat harganya benar-benar bagus, ternyata barangnya udah barang orang lain gitu. Belum tentu semua ngerti juga forward sales. Hulu, orang kebun, maaf ya. Apa maksud Mugar forward sales itu? Gak ngerti aku. Maksudnya gimana? Terus terang saya pernah seperti itu. Maksudnya kayak mana? Oh begini Pak, begini. Saya jelaskan forward sales. Oh gitu ya. Jadi udah dijual duluan itu ya? Udah. Bisa ya? Bisa. Itu tadi knowledge juga. Lah itu menarik. Bukan tidak bisa melakukan itu bisa, tetapi kan artinya ada konsekuensi. Kita harus mempunyai analisa pasar yang bisa memforecast ke depan itu seperti apa, demand supply kayak apa dan sebagainya. Gitu. Lah itu kata. Jadi itu harus ini gitu. Jadi alangkah dan capability itu tidak perlu di-develop di masing-masing anak perusahaan. Exactly. Harus satu. Jadi harus satu. There is a commitment forecast seperti ini. We go for it as part of strategy.
Dan itu kita review terus untuk capability itulah. Hal ini yang secara integrated sebenarnya Pak, sebenarnya ya beberapa tahun yang lalu saya kan melihat perkebunan sawit paling besar di Indonesia adalah PTPN. Kita sekitar produksi paling besar di Indonesia PTPN. Jadi pernah saya bilang, kalau mau mengguncang harga, ambil PTPN, suruh dia jual atau suruh dia beli. Ya, itu geger market semua. Kita bisa kerjasama itu, Pak. Maksudnya gimana, Gar? Nah, mereka punya sekian berapa sekarang ya? 2-3 juta. Apa ya, tanah? Enggak, 2,8 juta tahun ini. Ya, sekitar 3 juta ya, ton. 3 juta tahun depan. Ya. Per tahun. Sekali jual 3 juta ton, rontok market bisa. Gitu kan? Oh gitu ya. Tapi kalau karena dulu nggak ada komando 1 kan susah. Kan Pak ya? Tapi kalau ada komando, yang masing-masing, pokoknya aku produksi aja, terserah kalian lah itu mau jual. Itu harusnya kan. Ya, kalau dulu kan desainnya seperti itu. Ya, kalau dulu kan aku produksi, aku mau jual kan gitu. Ya, kalau sekarang dengan 1, oke, kita rontokkan market yuk. Bukan segitunya lah, tetapi possible. Ya, itu possible. Saya bilang itu possible. Gitu ya. Mau rontokkan market $100, yuk. PTPN menjual 100.000 sekian. Market itu bisa keturun ke bawah gitu ya. Atau PTPN beli 100.000, gitu. Bisa kontrol. Itu dulu saya pernah ini. Kalau bisa dikontrol nih semua dengan produksi ke PTPN ini, bisa suka-suka kita menentukan harga berapa. Gitu. Itu saya tertarik ini Pak Togar, pertanyaan yang tadi lalu ke depan mau seperti apa secara ini. Jadi gini. Jadi di dalam diskusi dan akhirnya menjadi RJBP kita. Kita itu diminta oleh pemegang saham untuk double the business dalam 5 tahun. Dan kita siap. Intinya kita secara manajemen semua direksi sekarang kita siap untuk working untuk toward that target atau ambition. Jadi kalau double the business dalam 5 tahun, hanya dari organik, artinya dari penambahan productivity, walaupun itu opportunity-nya masih gede, karena internal tadi Pak Togar sudah bilang bahwa sama-sama nanam sawit, sama-sama nanam productivity di sini segini, di sini segini. Ini internal ini harus dikerek naik ke sana. Ini mulai naik pelan-pelan, tapi ini harus agresif di sini. Nah, tapi opportunity yang lain itu ada. Artinya bagaimana dengan kita sebagai company besar itu bisa melakukan istilahnya untuk supaya kontribusi kepada market lebih tinggi seperti yang dikatakan Pak Togar tadi. Aspek tradingnya. Jadi bersama-sama, bekerja sama dengan industri yang dengan perusahaan-perusahaan yang lain juga, itu kita akan melakukan suatu tahu kan namanya KPBN dan sebagainya yang nanti new KPBN atau apa. Itu adalah sebagai trading company bisa untuk memperbesar itu yang pertama. Jadi bisnis anak perusahaan PTPN itu tidak hanya didesain hanya sekedar agen menjual barang-barang PTPN. Tetapi untuk yang lain. Produksi yang lain dengan memang jual di situ sehingga sewaktu-waktu sebenarnya kan konsepnya dari awal kan itu. Iya. Dari penugasan misalnya negara menginginkan karena sawit itu ya isunya macam-macam. Dari dulu udah itu, tapi nggak jalan-jalan itu. Ayo kita jalankan, Pak. Ayo kita jalankan. Yang kedua, itu adalah kita dengan volume yang naiknya gradually, tetapi kalau kita menjadikan yang kita jual itu nilai tambahnya lebih tinggi, kita sebut hilirisasi, otomatis akan menaikkan revenue. Ini yang jadi 2 angle ini akan kita garap serius. Seriously kita akan menggarap 2 angle ini. Jadi hilirisasi terutama produk sawit yang memang untuk menaikkan nilai tambah, di samping financial effect-nya kalau ekspor juga tax-nya lebih rendah dan sebagainya. Ini kita seriusin. Tidak hanya sekedar jual retail di dalam, tetapi untuk ekspor keluar dengan produk hilir akan mulai kita garap dengan roadmap-nya kita sudah susun bersama. Kemudian yang kedua yaitu dengan bisnis penjualan ini tidak hanya sekedar bicara produk yang diproduksi PTPN saja. Jadi 2 angle ini untuk istilahnya ambisi double the business dalam 5 tahun sejak 2020 sampai 2025. 2020 ya kalau 2019 kita sekitar 35, 2020 kita 39, artinya target kita di dalam 2024 itu sekitar 70 sampai 80 triliun bisnis.
Semoga bisa. Ya. Oke, terima kasih Pak Dwi. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Dwi Sutoro dari PT PEN Holding dengan minyak goreng Nusa Kita, dan Nusa Kita itu menjadi suatu brand dari PT PEN Holding yang ada sekarang masih Nusa Kita dalam bentuk minyak goreng dan gula. Ya, ke depan mungkin nanti kita lihat Nusa Kita teh, ya, Nusa Kita kopi, ya, kalau Nusa Kita kopi mungkin bubuk lah ya, karena kalau tapi nggak apa-apa, bin juga boleh ya, Nusa Kita bin kerinci gitu ya, Nusa Kita bin ijen gitu ya, gitu nanti dan kedepannya PT PEN Holding dengan brand Nusa Kita ingin menjangkau seluruh masyarakat Indonesia dari segala lapisan. Kita lihat Nusa Kita di sini adalah brand utama minyak gorengnya, tetapi akan meluncur brand second tier-nya dalam waktu dekat, dan tentunya brand-brand lain ya, sepertinya Pak Dwi dan tim ini sedang mempersiapkan banyak brand atau merestrukturisasi semua brand-brand yang ada di dalam PT PEN Holding. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya pernah lihat, oh ternyata ini produksi PT PEN, tapi ya begitu ya. Ini mungkin nanti akan, maksud saya begitu ya, begitu aja kemasannya kan gitu ya. Itu mungkin nanti bisa direvitalisasi lagi untuk bisa lebih menarik. Sekali lagi terima kasih Pak Dwi. Jangan lupa kita juga ada, kalau nggak salah ada giveaway ya, giveaway atau quiz. Tapi nanti karena ini saya baru ngomongnya sekarang, mohon maaf ya, harusnya dari awal gitu ya, kita nanti ada, tetapi jangan lupa ikutin Instagram kita ya, saya di Togarino, atau Instagramnya Nusa Kita juga ada, nusakita.id ya, nggak salah ya, Instagramnya, dan kita akan memberikan informasi mengenai giveaway di sana. Dan tentunya jangan lupa untuk subscribe. Ya, subscribe channel ini, banyak hal yang menarik mengenai perkelapsutan Indonesia yang bisa ditonton dan menjadi informasi tambahan bagi teman-teman sekiranya mempunyai informasi lain di luar, mungkin informasinya bisa lebih balance di sini ya. Maksud saya di sini adalah realita yang sebenarnya terjadi itu bisa dicapai atau dicari, didapatkan informasinya di sini. Sekali lagi, jangan lupa subscribe, like, dislike dari episode ini maupun dari keseluruhan episode Tagar-Togar Podcast yang sudah ada. Terima kasih Pak Dwi. Sama-sama. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Salam.